Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumsel Menyapa dan kali ini kita dalam sesi dialog Sumsel Menyapa. Dan tentunya seperti yang kita ketahui juga sebelumnya, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin kita telah ikut serta dalam mensukseskan pesta demokrasi dan juga memanfaatkan dan juga menyalurkan hak pilih dan juga hak suara kita untuk memilih pemimpin masa depan yang akan memimpin bangsa atau juga negara Republik Indonesia kita. Dan kali ini kita akan membahas juga bersama sosiolog Unsri Bapak Ridho Taqwa. Selamat siang Bapak. Siang ya. Assalamualaikum. Bagaimana kondisinya saat ini? Alhamdulillah sehat-sehat nih. Dan tentunya pemirsa, hari ini kita akan membahas juga dengan tema kualitas dan penyelenggara pemilu yang bermanfaat. Tentunya juga bersama Bapak Dr. Ridho Taqwa selaku sosiolog Unsri. Nah, untuk juga mengetahui bagaimana juga pelaksanaan pemilu tahun 2024 kemarin dengan tema kita tentang juga kualitas dan penyelenggara pemilu yang bermartabat. Itu melihat kualitas yang baik dari pemilu 2024 ini seperti apa dan apa saja sebenarnya variabelnya, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada semuanya bahwa kita alhamdulillah sudah menyelenggarakan pemilu secara demokratis, terutama pada hari H 14 Februari 2024. Inilah adalah hari yang sangat bersejarah bagi masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang mendambakan pemilu sebagai mekanisme untuk pergantian kekuasaan di tanah air kita ini. Nah, kalau kita menelusuri, tentu tidak cukup waktu untuk kita mengurai satu persatu aspek-aspek atau indikator yang kita bisa jadikan indikator untuk mengukur apakah pemilu itu berkualitas atau kurang berkualitas. Dan variabel-variabel ini tentu perlu waktu yang panjang untuk menganalisisnya dan mungkin setelah pemilu baru kita lakukan itu. Ini adalah pekerjaan dari para akademisi, para peneliti, baik di LSM yang bergerak di bidang politik, maupun juga insan-insan akademisi di perguruan tinggi, baik di bidang sosiologi politik, ilmu politik, dan juga bidang ilmu lainnya seperti komunikasi politik dan lain-lain sebagainya. Nah, tetapi secara umum yang bisa kita katakan bahwa itu yang ada sekarang dari seluruh tahapan kan sejak dari pendaftaran gitu ya, baik pendaftaran calon maupun juga pemilih gitu ya, sampai kepada kampanye gitu ya. Nah, mungkin yang paling menjadi ukuran dari perbatas-batasnya pemilu yang kesesuaian antara data pemilih dengan penduduk yang sebenarnya. Kalau itu kemudian dari sisi masa kampanye yang paling krusial, karena selama ini yang kita pantau berdasarkan hasil-hasil riset yang kita lakukan, itu masa kampanye yang banyak sekali menimbulkan pelanggaran-pelanggaran ya, dan juga ada kecurangan-kecurangan sedikit. Tapi kalau yang paling pokok lagi adalah pada masa pemungutan suara hari H ini, pada masa pencoblosan dan juga pada perhitungan suara, karena ini paling banyak dicurigai oleh pihak-pihak yang dirugikan adanya kesalahan salah input, ada kartu suara yang sudah tercoblos, ada yang data input itu tidak bisa masukkan karena kendala-kendala teknis dari IT, dan banyak lagi yang lainnya. Tetapi secara umum yang kita lihat dari sisi penyelenggara sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena di sini ada aktor-aktor yang ada dalam arena pemilih ini kan, paling pokok itu juga adalah pemerintah yang sebagai penanggung jawab ini. Kemudian penyelenggara pemilu, pengawas pemilu gitu ya, KPU dan Bawaslu. Kemudian peserta pemilu sendiri, baik untuk Pilpres, calon persorangan di DPD maupun juga calon-calon legislatif mulai tingkat nasional sampai tingkat kabupaten kota. Nah, semua ini harus bertanggung jawab untuk berkomitmen. Yang tadi disebut bermartabat itu berkomitmen untuk menjaga integritas, ya, kejujuran gitu ya, yang banyak variabel-variabel yang berkaitan dengan itu ya, bersifat independen dan seterusnya, terutama untuk penyelenggara. Kemudian juga untuk
pemerintah atau pegawai atau PNS itu harus netral atau independen gitu ya, tidak memihak ini. Tetapi ini kan sudah diuji dari beberapa momen, mulai dari proses pencalonan presiden, sudah diketahui bahwa ada pelanggaran kode etik berat, ya, sampai pada pendaftaran calon presiden. Jadi ini ya mungkin akan sulit untuk dibantah bahwa ini sudah berlaku secara adil gitu ya, atau sudah berintegritas protesnya, karena sudah ada temuan-temuan dan itu sudah dibuktikan di pengadilan. Nah, sehingga ke bawah ini untuk sampai kepada proses-proses selanjutnya itu masyarakat itu semakin bertanya-tanya ini, apakah juga nanti akan ada temuan banyak pelanggaran secara masif atau kecurangan secara masif yang kemudian nanti bisa dibawa ke institusi peradilan sampai nanti kepada MK gitu atau di Bawaslu. Nah, saya kira ini yang menjadi pertanyaan pokok dari masyarakat itu. Apakah kasus-kasus sebelumnya itu bisa menjadi indikasi bahwa kalau di tingkat atas saja ada pelanggaran berat, itu berarti pada tingkat di lapangan, di operasional, di laksanakan pada saat pemilu ini, itu juga potensial terjadi seperti itu. Nah, saya kira itu yang mungkin perlu dibuktikan oleh para penyelenggara pemilu, bahwa tidak bisa dijadikan dasar yang proses sebelumnya yang ada pelanggaran etik lalu ini. Karena ujian dari pemilu kali kita ini adalah terutama seperti suara-suara yang dilakukan oleh para kritikus ini, khususnya dari kalangan perguruan tinggi, mahasiswa dan para dosen, para guru besar sudah banyak menyuarakan itu adalah adanya pelanggaran etik dalam, terutama dari penyelenggara dan juga dari pemerintah yang sebagaimana yang sering kita dengar berkaitan dengan istilah cawe-cawe ini. Nah, mungkin itu yang sulit untuk orang bisa langsung menerima bahwa ini sudah bermartabat atau sudah berintegritas. Baik. Melihat juga dengan banyaknya kecurangan yang sebelumnya dan juga nantinya pastinya secara logik juga kita memikir bahwa pada saat hari H pada pencoblosan itu justru juga akan adanya memiliki potensi besar dalam pelanggaran. Nah, ini melihat dengan adanya banyak potensi pelanggaran ini seperti apa kita menyikapinya, Pak? Iya, saya kira yang paling standar kan mengikuti prosedur hukum. Jadi kalau ada pelanggaran kita laporkan. Tapi laporan pun harus dikawal gitu ya. Karena saya khawatir nih, karena saya pernah mengalami sejak pemilu awal reformasi itu mengumpulkan sekian banyak jenis pelanggaran, kecurangan, dibuat tabulasi, dikumpul di seluruh wilayah Sumatera Selatan ini. Waktu itu masih bergabung dengan Bangka Belitung. Itu tapi kan masalah pembuktian itu yang tidak mudah, dan tidak mudah juga orang di lapangan itu dijadikan saksi gitu ya. Jadi saya khawatir itu kumpulan dari pelanggaran itu hanya jadi statistik saja, statistik pelanggaran gitu ya. Bukan menjadi indikator bahwa kalau ini berarti pemilu harus diulang untuk beberapa wilayah, misalnya Sumatera Selatan kan pernah ya, tahun 2018 ketika pemilihan gubernur itu kan ada 4 kabupaten kota yang diulang pemilihannya gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah nanti memungkinkan seluruh pelanggaran ketika diakumulasi gitu ya, dibuat checklist, ada standarnya, yang saya juga belum tahu di KPU, di Bawaslu, ada standarnya, kemudian ini kalau ini harus diulang, harus direkapitulasi atau dilakukan perhitungan ulang kalau sudah benar proses pemilihannya. Nah, mungkin indikator untuk mengukur itu yang akan selalu jadi perdebatan di Bawaslu atau mungkin juga di tahap lainnya untuk dibuktikan. Tetapi saya kira itu ruang itu harus diberikan supaya masyarakat itu tidak lalu karena sudah ada quick count lalu seolah-olah dipaksa untuk ya sudah terimalah, sudah inilah yang jadi. Tidak ada ruang bagi masyarakat kita untuk membela apa yang dipandang mereka itu ada sebuah kecurangan. Karena ujian dari pemilu bermartabat, kalau ada pelanggaran-pelanggaran kecurangan-kecurangan itu harus diproses. Dan prosesnya itu benar-benar sampai ke ini, sampai ke tindakan hukum. Ada kepastian hukum di ujungnya itu. Karena kalau tidak ada kepastian hukum itu masyarakat itu kan jadi apatis untuk membuat laporan dan seterusnya. Nah, saya kira ini tidak sehat nanti. Karena ada kecenderungan pelanggaran kecurangan terjadi dalam pemilu itu begitu selesai satu tahap
berangkat ke tahap berikutnya, itu yang tahap sebelumnya sudah dilupakan. Misalnya kemarin pada masa kampanye, ada sekian banyak pelanggaran dan seterusnya. Itu nanti akan terlupakan dengan adanya pelanggaran pada saat pencoblosan dan pada saat perhitungan atau rekapitulasi suara ini. Nah mungkin sesudah ini orang juga sudah mulai redup. Seiring dengan berjalannya waktu dan juga wacana-wacana tentang siapa yang menang dan kalah itu akan redup. Kecuali memang para relawan, para simpatisan ini atau para penegak hukum benar-benar itu tegak dan punya energi yang kuat untuk terus memperjuangkan hak-hak dari masyarakat yang dizalimi karena suaranya itu mungkin disalahgunakan. Berarti, saya kira seperti itu. Berarti untuk sebenarnya roda berputarnya terus seperti itu ya Pak? Ya. Untuk juga proses dengan adanya banyak pelanggaran dan juga untuk pembuktiannya itu bisa dibilang dipersulitkah atau seperti apa untuk membuktikan bahwa adanya pelanggaran pada saat penyelenggaraan? Ya, saya tidak bisa memastikan bahwa itu dipersulit atau tidak, tapi maksudnya begini, jadi ketika terlalu banyak jenis pelanggaran kecurangan, itu overdosis lah kira-kira seperti itu seringkali ini kan pihak pengawas pemilu itu malah kesulitan untuk mengidentifikasi. Nah, saya kira mungkin pengawas pemilu sudah punya cara itu ya. Kalau dia berupa checklist itu, ini pelanggarannya kelas berat, ringan, atau sedang. Kalau dia berat itu kan kategorinya tadi, kalau dia kesalahan di dalam mendistribusi misalnya kertas suara atau ada kertas suara yang tidak sampai, tentu kan harus diselenggarakan pemilihan ulang. Atau ada kecurangan besar di situ, di mana seluruh pemilih yang di sana mengaku memilih calon tertentu, tetapi hasil perhitungannya sangat minim dari calon yang dia pilih itu. Itu kalau diadukan ya bisa diulang yang seperti itu. Nah ini artinya bahwa instrumen dari, saya tidak hafal persis, dari Bawaslu seluruh instrumen dipakai untuk mendeteksi kecurangan, mana yang berupa pelanggaran administratif, mana yang berupa pelanggarannya ada unsur pidananya, dan juga ada yang gabungan dari situ gitu ya. Ini semuanya harus dikalkulasi secara maksimal untuk menentukan bahwa kalau memang ada evaluasi bahwa ini bermanfaat. Tapi itu tetap kembali kepada warga ya. Jadi warga ini punya juga kapasitas gitu ya untuk memberi penilaian. Kita mungkin sejujur-jujurnya, karena seringkali juga orang yang kalah ini sejujur-jujurnya penyelenggara dan pengawas, kalau dia kalah, kalau dia tidak bisa menerima, itu juga faktor-faktor pribadi, dia mengatakan bahwa ini penyelenggaranya tidak jujur, misalnya seperti itu. Jadi kita juga pada masyarakat milih ini harus rela, misalnya kemudian ketika diputuskan seluruh prosedur sudah dilewati, ternyata dari KPU mungkin mengumumkan dengan calon yang tidak kita pilih, kita harus rela menerima. Jadi faktor itu juga perlu kita selalu ingatkan kepada para pemilih kita. Jadi adalah tugas dari para calon yang punya tim sukses, baik pilpres maupun calon-calon legislatif itu, DPD dan DPR, itu untuk mengingatkan kepada pendukungnya atau tim suksesnya untuk siap kalah dan siap menang gitu ya. Biasanya banyak orang siap menang tapi tidak siap kalah ini. Nah, saya kira itu tetap kita harus sepahit-pahitnya, kalau memang itu adalah sebuah kenyataan politik, kita harus terima dan kita rela, karena yang ke depan itu jangan sampai pemerintahan itu tidak bisa efektif gara-gara setahun atau 2 tahun terus dipersoalkan kredibilitasnya di dalam memperoleh kemenangan dalam proses pemilu. Itu saya kira akan menghabiskan energi yang banyak untuk bangsa kita, sehingga efektif pemerintahan juga menjadi minimal gitu ya. Baik, Dr. Ridho, berdasarkan juga dengan point of view Anda sebagai pengamat politik dan juga sosiolog Unsri, melihat juga kualitas dari pemilu 2024 ini seperti apa, khususnya pada saat pencoblosan di tanggal 14 Februari kemarin? Iya, saya mohon maaf nih, ini saya tidak bisa berpretensi untuk langsung memberi penilaian yang sehari sesudah pemilu. Prosesnya masih sedang berlangsung dan ini adalah masa-masa yang krusial ya. Jadi paling bisa kita lakukan di sini untuk meminta kepada KPU,
para penyelenggara pemilu mulai politik bawah tetap dijaga ini integritasnya, independensinya, kejujurannya, kemudian keadilannya untuk seluruh calon gitu ya, bukan hanya pilpres tapi juga untuk yang legislatif ini, karena saya lihat ada kecenderungan orang itu cenderung fokus kepada pilpres ini, padahal untuk di tingkat kabupaten kota itu sebenarnya juga banyak kerawanan. Nah, saya punya hasil riset yang beberapa tahun lalu itu yang namanya money politik, politik buying itu memberi vote buying, memberi suara itu atau politik uang itu sangat masif, sangat dahsyat gitu ya. Dan juga berupa pemberian barang, alat material dan seterusnya gitu ya. Itu mungkin yang perlu kita ingatkan kepada penyelenggara pemilu. Jadi kalau pilpres itu lebih mudah juga mengungkap koalisinya. Yang paling rawan sebetulnya yang banyak itu adalah legislatif ini sampai kepada tingkat kabupaten kota, karena itu paling banyak bersentuhan dengan pemilih. Biasanya pemilih caleg-caleg nasional itu kan dia punya tandem dengan caleg-caleg lokal yang tingkat kabupaten kota. Nah, tandem-tandem ini yang dibawa itu yang paling banyak bersentuhan dengan pemilih yang beroperasi. Jadi suplai dananya dari atas ke bawah ini bekerja. Nah, kalau mau menilai politik uang menjadi indikasi bahwa pemilu itu sangat tidak bermartabat, itu indikasinya sebenarnya pada politik uang, gitu ya. Kalau saya lihat, kalau tingkat pilpres itu, ya saya tidak bisa jamin bahwa itu sangat minim itu orang melakukan politik uang, kecuali mungkin menggunakan seperti yang banyak muncul di media itu bansos gitu ya, digunakan untuk apa namanya, untuk mendorong kepada salah satu calon sehingga bisa dimobilisasi masyarakat di tingkat bawah ini. Nah, itu untuk tingkat kelas menengah bawah ini, terutama dari sisi ekonomi di perkotaan dan juga lebih-lebih lagi di kawasan pedesaan. Nah, saya kira itu yang nih. Kemudian yang paling pokok juga itu adalah pemerintah, termasuk para ASN itu yang mungkin, terutama yang mungkin punya jabatan-jabatan struktural, terindikasi bahwa mereka itu dimobilisasi bagaimana caranya supaya karyawan ASN yang ada di tingkat bawah itu bisa memilih calon tertentu. Nah, saya kira ini martabat demokrasi diuji oleh penanggung jawab dari pemilu sendiri. Baik. Juga Bapak jelaskan tadi sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk juga mengiring agar hasil dari penghitungan suara ini bisa turut terjaga dan juga dikawal agar juga tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. Iya, yang paling pokok itu adalah terus berada di arena di mana perhitungan suara dilakukan, rekapitulasi baik di tingkat TPS sudah selesai saya kira karena hari sekarang ini. Ada tingkat di bawah, di atasnya di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi sampai KPU Nasional. Jadi ini juga para relawan yang bekerja untuk membantu baik capres, pasangan presiden dan wakil presiden maupun juga anggota-anggota DPR yang punya relawan-relawan untuk menjadi saksi, itu terus harus berada di arena-arena di mana perhitungan suara, rekapitulasi suara itu dilakukan. Tidak boleh dia lalai, lengah, karena ini yang paling rawan itu. Karena itu lebih mudah mendapatkan itu. Misalnya salah input satu, walaupun digitnya 2, tapi kalau 1 diganti 9 kan satu hal biasa. Misalnya dari 10, angka 1-nya diganti 9, kan digitnya masih 2. Tapi kan 80 itu kelebihannya. Ya, 10 jadi 90, jadi ada 80 yang ditambah. Ini kan kecurangan yang sangat dahsyat. Dan dari beberapa kasus yang kita muncul di media sosial ini, itu terjadi seperti itu. Nah, di media, tapi kita belum bisa pastikan juga apakah benar-benar itu tidak merupakan rekayasa juga ya. Kita juga harus waspada seluruh media sosial yang ini. Saya juga mengajak pada seluruh warga untuk benar-benar kalau
memposting itu, mengupload berita-berita atau juga video-video itu harus dipastikan itu kebenarannya. Karena kalau kita mengedarkan informasi yang hoax itu kan kita menzalimi orang yang kita laporkan itu atau kita publikasikan itu, juga merusak citra demokrasi di tanah air kita. Jadi kita perlu waspada. Tetapi itu juga bagian dari cara warga untuk mengungkapkan kalau saluran-saluran penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu tidak bisa menyerap seluruh pengaduan-pengaduan seperti ini, tentu mereka akan menggunakan media sosial. Dan itu saya kira sangat efektif karena kita misalnya di sini saya dari Sulawesi Selatan mungkin punya grup-grup WA yang berasal dari sana. Peristiwa di sana dalam waktu 1 detik oleh masyarakat lain, langsung menyebar di seluruh Indonesia. Nah, saya kira ini akan menyebabkan berkurangnya secara drastis kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan juga pemerintah yang menjadi penanggung jawab. Nah, saya kira ini perlu kita jaga dengan baik-baik, baik dari sisi masyarakat terutama yang berpartisipasi untuk membantu para caleg menjadi relawan-relawan dan juga mengawasi di daerah perhitungan suara, itu perlu untuk selalu hati-hati, waspada, benar-benar menjaga dan jangan emosi gitu ya, karena kalau emosi di lapangan ini bisa bertengkar itu di rekapitulasi itu. Kalau sudah emosi, khawatirnya nanti aparat keamanan turun di situ ambil tindakan-tindakan yang tidak tepat, akhirnya bisa terjadi kericuhan dan kerusuhan. Nah, kita berharap jangan sampai ya setelah ini selesai perhitungan-perhitungan ini, siapapun yang jadi, memang kita sudah akui bahwa itu sudah proses demokrasi yang berjalan, yang bisa kita usahakan seperti itu. Pasti ada kelemahannya, tetapi kita bisa, ada yang bisa ditolerir, ada juga yang harus diproses secara hukum. Meski di samping itu banyaknya juga pelanggaran kode etik dan juga sebagainya. Ini melihat juga antusias dari masyarakat terkait juga dengan pemilu dan juga pesta demokrasi pada pemilu tahun 2024 ini seperti apa Bapak melihatnya? Saya kira memang ada yang menarik di sini. Pada tahun 2024 itu beberapa calon, tanpa kita ingin mengunggulkan salah satu, tapi dipelopori dari pasangan nomor 1 itu yang membuat kegiatan di mana ruang masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung, berkomunikasi langsung, berdialog. Saya kira itu adalah sebuah, kalau bahasa akademis ini, novelty, kebaruannya. Mungkin sebelum-sebelumnya ada dialog, tapi masih terbatas. Nah, kemudian diikuti oleh calon-calon lain, terutama di pasangan nomor 1, baik calon presiden maupun wakil presiden, juga nomor 3 gitu ya, juga menyelenggarakan acara-acara yang ada yang gebrak, ada yang desak. Itu saya tidak sebut nama ininya, tapi kita semua sudah bisa lihat. Nah, saya kira ini bagus ini untuk kalangan generasi muda, mahasiswa atau Gen Z ini untuk bisa memberi ruang kepada mereka. Nah, kalaupun misalnya ke depan kemudian yang punya ide untuk memberi ruang dialog dengan pemilih yang lebih luas, lebih demokratis, lebih terbuka, mereka gagal nanti dalam pemilu tahun ini, tetapi itu bisa menjadi role model untuk ke depan itu. Gagasan-gagasan seperti itu, pola-pola untuk menggalang dukungan dari masyarakat itu sangat bagus, dan juga untuk mendorong partisipasi, sehingga orang itu tidak datang karena ada sembako, tidak datang karena ada uang transport, tidak datang karena sudah dipersiapkan uang atau yang lain-lain sebagainya. Nah, saya kira itu harus didorong. Adanya pertukaran pikiran dan juga ruang di komunikasi jalan mana dua arah seperti para itu, pemilih itu bisa menyampaikan aspirasinya kepada calon. Nah, saya kira itu perlu dimaksimalkan juga untuk calon-calon legislatif gitu ya, karena kelihatannya masih kurang. Ini atau mungkin karena medianya adalah milik capres. Nah, saya kira ini salah satu kelemahan ya, karena legislatif dan eksekutif itu disatukan dalam satu pemilu serempak ini, sehingga dinamika di dalam pemilu legislatif itu tidak begitu nampak, kecuali hanya muncul di jalan-jalan berupa poster, baliho dan seterusnya. Saya kira itu memang perlu diminimalisir itu cara-cara untuk berkomunikasi politik, organisasi hanya dengan baliho. Baliho itu
belum bisa banyak bicara dengan ini karena baliho tidak bisa diajak dialog gitu ya. Betul. Hanya bisa ditafsirkan aja gitu dan itu pun banyak banyak sekali penafsirannya seperti itu ya. Politik-politik pencitraan karena orang itu kelihatan manis, kelihatan ya. berwibawa, kelihatan santri, kelihatan gagah gitu ya, kelihatan dia kuat gitu ya. Namun sebenarnya kita juga tidak tahu gagasan yang ya, sebenarnya yang dimiliki oleh calon tersebut. Terbatas memberi informasi kepada kita tentang pikiran-pikiran dari caleg ini. Nah ini padahal itu penting karena caleg itu akan diuji kapasitasnya, kompetensinya pada saat dia mewakili kita di dalam sidang-sidang di tingkatan berdasarkan tingkatnya masing-masing. Nah saya kira itu perlu terus didorong ke depan ini supaya ruang bagi caleg itu lebih banyak lagi untuk berdialog dengan masyarakat. Mungkin juga untuk terakhir closing statement juga untuk para pemirsa di rumah nih dokter, dokter maksud saya, Dokter Ridho. Bagaimana juga untuk bagaimana caranya kita bisa mengawal untuk juga hasil dari pemungutan suara khususnya untuk calon presiden dan bagaimana kita nantinya untuk menyikapi hasil akhir dari pemenang calon presiden kita ke depan. Iya. Saya kira sudah saya sampaikan tadi untuk kita sebagai masyarakat biasa terus melakukan pemantauan bagi yang terlibat langsung, terutama relawan-relawan yang menjadi saksi, terus bekerja untuk memastikan bahwa perhitungan suara sudah benar, sudah sesuai dengan prosedur, tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada salah input dan seterusnya gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan informasi pengumuman resmi dari penyelenggara pemilu tentang siapa yang menjadi pemenang. Tidak hanya untuk Pilpres, tapi untuk Pileg pada semua level, pada semua tingkatan. Setelah itu, kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran, ada kecurangan-kecurangan, tetap diproses sesuai dengan prosedur yang ada, memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang memberi pengaduan. Jadi jangan dipaksa untuk mereka menerima kalau memang dia punya bukti, ada saksi dan seterusnya, itu tetap harus diproses. Bahwa nanti kemudian proses itu, kalau dia berujung ada mungkin TPS yang diulang, ada perhitungan yang diulang, itu silakan diproses, terus diproses supaya masyarakat terbangun kepercayaan bahwa pengaduan tetap difasilitasi. Kalau tidak nanti terjadi kegaduhan, terjadi kericuhan. Mudah-mudahan tidak terjadi kerusuhan. Nah kalau memang sudah semua prosedur ini selesai ya kita rela menerima apa yang ini. Karena sebagai pesan-pesan terakhir ini kita pakai ayat suci Al-Quran. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi boleh jadi sesuatu itu kita tidak senang. Termasuk hasil ini. Baik, tapi malah itu lebih baik. Kan kita tidak tahu ke belakang ini. Ya, tapi ada juga yang kita sukai sesuatu itu padahal itu tidak baik bagi kita. Karena Allah itu lebih mengetahui. Kalian manusia tidak mengetahui. Nah, saya kira ini penting ditekankan ini. Karena ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Baik, jangan dokter. Kita langsung memponisnya ini. Baik, saya kira seperti itu. Baik, semoga Dokter Ridho, berjalan lancar gitu ya semuanya. Terima kasih atas kedatangannya juga dalam Dialog Sumsel Menyapa dengan tema kualitas dan juga penyelenggara pemilu yang bermartabat. Akhir kata saya Adelia Fadila mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan terus saksikan Dialog Sumsel Menyapa dan juga Sumsel Menyapa setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Dan sampai jumpa.